Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Cantika Ramadina dengan NIM 21811334206. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi D4 Administrasi Perkantoran tahun 2021. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan keputusan. Apa itu pembuatan keputusan? Handoko mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Mann juga mengemukakan bahwa pembuatan keputusan pada dasarnya adalah memilih beberapa kegiatan yang sebelumnya melalui seleksi secara khusus beberapa alternatif yang dikerjakan bersama-sama anggota dengan memperhatikan faktor ekstrinsik atau situasi. Jadi, pembuatan keputusan adalah suatu proses kegiatan memilih dari beberapa pilihan atau alternatif yang cocok dan diharapkan bisa dijadikan sebagai pemecah masalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Model pembuatan keputusan. Menurut Quade, model kuantitatif merupakan serangkaian asumsi yang dinyatakan pada serangkaian hubungan matematis yang pasti, bisa dalam bentuk persamaan, analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program untuk komputer. Menurut Robert, model matematika adalah model yang menggunakan teknik seperti programming, teori jaringan kerja, dan sebagainya. Model simulasi komputer adalah tiruan dari kasus yang sebenarnya. Pembuatan dapat dibuat dengan peralatan dan ukuran yang sama persis dengan aslinya. Untuk model verbal merupakan model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat, bukan kuantitatif. Model fisik menurut Anthony Down dapat dicontohkan dengan rangka pembuatan bangunan atau tata kota. Model perspektif atau sering disebut model normatif adalah model yang menerangkan bagaimana cara kelompok mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urut-urutan yang membantu kelompok mencapai titik tujuan. Yang terakhir, model deskriptif, yaitu model yang menerangkan bagaimana suatu kelompok dapat mengambil keputusan. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan, yang kemudian dijadikan sebagai keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Jenis-jenis pembuatan keputusan. Jenis-jenis pembuatan keputusan ada 3. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan yang berkaitan dengan masalah yang telah diketahui sebelumnya. Keputusan ini bersifat berulang-ulang, rutin, dan jangkauan dengan baik hingga dapat didelegasikan untuk pegawai di tingkat dan lebih rendah dalam suatu organisasi. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur dengan ditandai peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Keputusan tidak terstruktur biasanya juga berkaitan dengan sebuah masalah yang cukup pelik karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Gaya-gaya pembuatan keputusan. Pada gaya-gaya pembuatan keputusan ini ada 12. Yang pertama, penunda keputusan. Yang kedua, perfeksionis. Yang ketiga, pencemas yang overthinking. Yang keempat, pemimpi.
Yang kelima, pengalah. Yang keenam, histeris dan reaktif mendengar masalah. Yang ketujuh, penyendiri. Yang kedelapan, pesimis. 9, optimis. 10, opportunities. 11, penjilat. 12, intelektualisator. Pendelegasian wewenang. Menurut Pangastuti 2013, pendelegasian wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Proses delegasi sangat berperan penting untuk sebuah organisasi, seperti melakukan perencanaan, memberikan wewenang, dan mengembangkan personal delegasi yang efektif. Pada mengembangkan personal delegasi yang efektif merupakan salah satu faktor keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Delegasi juga disebut suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya itu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang manajer. Pendelegasian wewenang mempunyai 3 elemen penting, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Hambatan pendelegasian wewenang. Pada hambatan pendelegasian wewenang ada 3. Yang pertama, hambatan pada delegator. Yang kedua, hambatan pada yang diberi delegasi. Yang ketiga, hambatan dalam situasi. Pada hambatan pada delegator, yang pertama, kurangnya pengalaman dalam pekerjaan atau dalam mendelegasikan. Yang kedua, rasa tidak aman. Yang ketiga, takut tidak disukai. Hambatan pada yang diberi delegasi. Yang pertama, kurangnya pengalaman. Yang kedua, kurangnya kompetensi. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Yang terakhir, hambatan dalam situasi. Yang pertama, kebijakan tertuju pada satu orang. Yang kedua, tidak ada toleransi kesalahan. Yang ketiga, kekritisan keputusan. Hambatan menerima delegasi. Berikut ini beberapa hambatan sebagai penerima pendelegasian wewenang. Di antaranya yaitu: yang pertama, merasa terbebani dengan resiko dan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, memiliki rasa tidak nyaman akibat tuntutan pekerjaan atas pendelegasian wewenang tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki rasa percaya diri serta tanggung jawab yang cukup untuk melaksanakan wewenang yang diberikan. Yang keempat, munculnya rasa kurang cakap dalam menetapkan kontrol dan tindak lanjut yang efektif. Yang terakhir, takut dikritik atau dihukum saat membuat kesalahan. Sekian video pemaparan materi mengenai pembuatan keputusan. Semoga dapat dipahami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.